Kupang. Alhamdulillah dengan ilmu yang sedikit saya punya, saya implementasikan kepada keluarga. Yang dulu orangnya kayak kurang baik di mata mereka, kok berubah. Ya, dengan akhlak itu, alhamdulillah 2 orang saudara saya itu ngikut masuk Islam. Ya, belum masuk Islam. Awalnya mereka pengen tahu, Bang, kayaknya saya selesai SMP ini saya pengen belajar juga. Tapi mereka dua nggak langsung ikut, pengen tahu aja dulu tentang itu, tentang Islam. Tapi sembari itu bukan mereka dua ikut terlebih dahulu, malah sepupu namanya Faisal sekarang lagi di Bogor. Masya Allah. Ya, dia pertama tuh. Pertama dia bilang, Bang, kayaknya saya harus ikut abang deh, belajar tentang Islam. Mulanya dari Faisal, habis itu baru adik saya 2 orang itu. Adik saya 2 orang, karena kakak saya udah terlebih dahulu masuk Islam di pesantren Lemorai di Bandung. Setelah kami berempat udah Islam, karena udah punya sedikit ilmu yang mungkin dipelajari di pesantren, kami berempat pulang. Dan terus orang tua itu terharu lihat kami. Karena apa, di dalam rumah itu kami jaga dari pertama, dari mungkin segi makanan, segi akhlak kepada mereka. Karena apa yang mereka itu, kami langsung bilang, Bang, apa Pak, Ma, kalau mungkin makanan ini kami bukannya jijik atau apa, tapi kami lebih menjaga apa yang sekarang kami udah nganu Islam, banyak yang aturan-aturan harus kami jaga. Disitulah mereka mulai ini tertarik, apa itu Islam kok. Awalnya dulu piring harus itu di ini, sekarang udah pisah-pisah piringnya, sendok, apanya, gelasnya udah dipisah-pisah. Disitulah mulai tertarik. Tapi nggak langsung masuk Islam. Mereka dua juga harus apa ya? Kami juga sering kabarin tentang ini. Dan mereka udah mulai itu malamnya, kalau nggak salah ya. Malamnya itu mereka dua ngobrol sama kami. Gimana kalian di sana, tentang apa, tanya keadaan, kabar. Sembari itu kami jelaskan apa itu Islam dan itu. Disitulah mulai tertarik mungkin. Disitulah akhirnya sadat. Allahu Akbar. Berarti hikmah antum nyantri di An-Nabawi Center ini bisa membawa keluarga kepada Islam. Allahu Akbar. Berarti Masya Allah ya, memang ya. Hikmahnya itu menurut saya luar biasa. Memang nyantri di Ustadz Nababan ini Masya Allah ya. Pandangan antum sendiri tentang Ustadz Nababan gimana? Yang angkat lihat ya, kemudian apa ya? Kalau dari saya, Ustadz Nababan bukan hanya sebagai pembina kami di pesantren, tapi udah kami anggap sebagai ayah. Ayah, beliau sangat banyak membantu kami, banyak melihat keadaan kami dari segi makanan apa. Pokoknya beliau penuhi banget. Beliau sangat mendukung atas apa yang kami lakukan dari segi belajar, dari segi pendidikan, biaya, dan terus uang jajan pun beliau kasih. Ya, dikasih. Beliau sangat gratis semua. Iya, sangat idola banget, luar biasa banget. Itu bisa dibilang bapak ideologis lah ya, Masya Allah ya. Jadi itulah mungkin hikmah dari Mustaqim ini nyantri di An-Nabawi Center ya, Insya Allah. Nah, sekarang kita coba ingin tahu nih, bagaimana perjalanan kisah hijrah antum nih, Mas Mustaqim. Mungkin kan antum bisa dibilang keluarga dulunya satu agama non-muslim semua kan. Nah itu gimana ceritanya bisa satu keluarga muslim, dan antum bagaimana ceritanya? Terlebih antum gimana? Ya, pertama waktu selesai SMA, karena saya dikasih 3 pilihan, bingung. Asal dari mana? Saya asal dari Timor Leste. Timor Leste. Cuma hijrahnya di Kota Kupang, NTT. Kupang NTT. Itu di sana kan minoritas ya? Minoritas bang. Islam minoritas. Nah gimana, lanjut silakan. Ya, sebelum saya dapat hidayah masuk Islam, saya dikasih 3 pilihan. Yang dimana karena saya orangnya suka gimana ya, mikir, dan terus lihat keadaan di Kota Kupang mulai kurang baik dari segi pergaulan. Karena kalau saya memilih untuk kuliah di Kupang, saya rasa bakalan kurang baik. Dan yang kedua itu
disuruh balik ke Timor Leste biar kuliahnya di sana. Saya mikir lagi karena di lain sisi bahasa Portu saya nggak bisa, bahasa Teton juga kurang lancar. Itu menjadi dampak buruk buat saya. Di situ nggak ada jalan. Tiba-tiba kakak yang di Bandung pengen itu, kamu mau belajar nggak? Kamu udah Islam? Ya, aku udah Islam. Oh, udah Islam duluan? Ya, udah Islam duluan. Beliau udah Islam duluan. Terus dia tawarin, kamu pengen belajar nggak? Ya, saya pengen. Cuma itu nggak ada niat mau pengen masuk Islam, karena itu belum tertarik sama Islam banget. Karena saya Kenapa belum tertarik pada saat itu? Ya, karena belum ada. Tapi ada pandangan apa terhadap Islam pada saat itu? Karena dulu salah satu saya gimana ya? Karena saya dulu di Kupang salah satu anak yang suka bergaul, dan terus emang teman-teman saya banyak yang Islam. Islam, dan mereka itu ya seperti kami, apa aja disantap, apa aja dilakukan. Makanya dari situ saya apa bedanya Katolik sama itu, ya karena saya punya makan itu juga, makan iya, bukan makan itu lagi, kayak minuman itu kami sering bareng, dan terus apa-apa itu udah itu. Jadi disitulah saya bilang kayak nggak ada bedanya di Islam sama itu deh. Disitulah kakak saya bilang itu udah tapi sini mau Islam. Saya bilang saya nggak pengen deh, saya nggak pengen. Kenapa? Saya udah tahu teman-teman saya waktu di Kupang itu gimana. Dari saya paham lah, saya sama aja deh, nggak beda jauh. Disitulah nggak ada niat itu, kurang lebih setahun lah saya nganggur. Saya nggak ngapa-ngapain di Kota Kupang aja, nggak ada kerjaan. Sempat kayak ngojek buat itu. Buat nyambung hidup gitu ya. Nyambung hidup gitu. Baik. Ya kan udah selesai sekolah, nggak ada lagi, nggak mungkin itu orang tua kasih duit lagi buat apa. Jadi udah setahun itu ngojek, terus kayak bantu-bantu teman di bengkel, teman punya bengkel, bantu. Gitu aja. Jadi kurang lebih setahun nganggur, tiba-tiba bapak tawarin lagi, kau pengen belajar nggak? Bapak tawarin lagi kayak gitu. Tiba-tiba dikenalin sama almarhum Bapak Jainuddin. Dari beliau lah saya disyahadatkan, dan berulah mungkin itulah saya dapat hidayah dari beliau mungkin. Gimana? Jadi saya dipertemukan sama Pak Jainuddin. Beliau tinggal di Kupang Barat, di Kota Kupang. Saya diperkenalkan sama beliau, terus ngobrol tentang ini. Beliau juga mungkin kurang paham tentang agama, cuma kata-kata beliau itu banyak yang ngangkut gitu, kayak musuh di apa. Ya, karena beliau juga udah banyak sangat banyak bantu teman-teman dari timur yang masuk Islam, dan terus banyak kayak Ustadz Orlan, Ustadz kayak Kanisa, begitu beliau cerita juga. Disitulah mulai tertarik tentang Islam. Pertanyaan apa yang untuk melajukan, mungkin apa penjelasan pada saat itu, Ustadz? Karena beliau pakai bahasa kayak bahasa Timor Leste, ya, jadi itu mungkin itu. Beliau bilang, Bapak udah banyak bantu kakak-kakakmu yang di Timor, banyak kan udah sekolah tinggi. Dari situlah banyak orang yang bantu. Sekarang udah banyak dorong adik-adik buat sekolah. Kamu nggak pengen pengen belajar di itu. Nanti Bapak bantu kamu dari sekolahmu di mana secara itu. Beliau di situ beliau kasih saran kayak gitu. Awalnya nggak tertarik, belum juga tertarik. Ya, belum tertarik. Tapi lihat lagi keadaan, masa saya gini-gini aja pikirnya, pas sorenya itu saya diajak lagi sama bapak langsung ke kota Kupang Barat. Kupang Barat, tapi itu belum niatnya mau syahadat, cuma pengen jalan-jalan atau pengen itu. Pas nyampe sana ketemu lagi santri dari sini pulang, terus ngobrol kayak gitu. Ngobrol sama santri yang udah muslim gitu. Ngobrol. Udah dari situlah mulai tertarik, tapi belum niat mau pengen masuk Islam. Tertariknya karena orangnya baik-baik gitu ya. Baik-baik gitu, dari segi akhlaknya, cara ngobrolnya. Terus awalnya dulu kami kenal di Kupang orangnya kayak gini, tiba-tiba setelah pesantren berubah lagi itu. Sembari lagi di situlah mungkin kakak pulang sempat dari Bandung gitu. Bandung pulang, terus sempat ngobrol. Di situlah mulai itu tertarik sama Islam, pengen belajar. Karena mungkin mereka mungkin dari segi pergaulan saya di Kupang, mungkin teman-teman yang salah memahami tentang Islam atau apa. Awalnya pikirnya kayak gitu. Disitulah saya mikir, kayaknya saya coba aja. Awalnya sampai itu gimana ya? Kayak masih ada rasa janggal di hati, tuh pengen mau syahadat. Tapi ya karena lihat keadaan, terus mungkin pengen juga
belajar tentang Islam karena banyak yang kakak cerita Islam kayak gini banyak yang dilarang. Disitulah mulai tertarik, penasaran. Rasa penasaran. Disitulah paginya disuruh bapak siap-siap kita kayak itu Kupang Barat. Tapi bapak masih keadaan non muslim pada saat itu? Masih keadaan masih non muslim. Bapak itu support ya. Anehnya bapak itu gini, beliau non muslim, tapi beliau banyak membantu orang-orang Islam untuk belajar. Masya Allah ya, dulu gitu ya? Gitu. Bapak itu gitu. Oke. Jadi anehnya bapaknya gitu. Berarti kayak toleransi lah ya, bisa dibilang. Toleransinya beliau. Luar biasa, toleransinya itu. Beliau nggak terlalu bilang apa ini nanti suatu saat setelah disuruh masuk Islam semua nanti tiba-tiba nanti buat murtad lagi apa gimana. Beliau nggak gitu. Nggak gitu ya? Ya, beliau yang penting kalau anak mana yang pengen belajar atau apa, beliau bantu, mau Islam mau kemana itu terserah. Beliau bantu semua. Masya Allah, patut dicontoh nih ya. Untuk bapak-bapak yang masih anak yang mau alaf nih, ini bagus bapaknya Mustaqim. Masya Allah. Terus akhirnya antum syahadat pagi-pagi itu? Iya, pagi-pagi itu disuruh diajak ke Kupang Barat. Terus disyahadatin kurang lebih seminggu lah masih di Kota Kupang. Hari itulah konfirmasi sama Ustaz Nababan, disuruh belajar ke Anaba Center. Masya Allah, baik. Tentunya pasti kalau ketika sudah antum syahadat nih masuk Islam, pasti kan ada beberapa yang masih antum ragukan kan gitu ya. Nah, yang membuat antum udah nggak ragu lagi terhadap Islam tuh dari segi apanya nih di dalam Islamnya sendiri? Kalau menurut yang sudah saya tidak ragukan itu dari segi akidahnya, ketuhanannya. Baik, gimana ceritanya? Ya, karena ini kalau kita cari tahu kalau mungkin dulu di agama sebelumnya mungkin Tuhan pada beberapa kayak ada Tuhan Bapa, Trinitas gitu ya. Ya. Kalau dari segi logika ya nggak mungkin. Kalau misalnya kalau Tuhan ada 3, kalau yang satunya minta panas, yang satunya minta hujan, yang satu mintanya dingin, nggak mungkin Tuhan kalau dikasih itu. Kalau berarti mereka beda persepsi. Kalau mereka mungkin bisa jadi berantem atau apalah. Yang kan semuanya minta lain-lain, nggak satu. Jadi itulah saya itu nggak itu disitulah mungkin nggak make sense lah ya. Secara logika nggak masuk ya. Iya. Dalam Islam? Kalau dalam Islam mungkin dari segi ketuhanannya itu kan kita nggak itu. Kita tahunya bahwa yang menciptakan alam semesta ini, dengan kita melihat alam semesta ini kita udah tahu bahwasanya yang memiliki itu ada. Ya, disitulah iyalah secara logika kita nggak ada di ini. Betul. Memang Tuhan harusnya nggak nampak kan gitu ya. Disitulah mulai yakin bahwasanya yang itu nggak ada, yang itu ada Tuhan nggak mungkin diperanakan kayak gitu. Tapi kan banyak juga orang yang mungkin masih menganggap bahwa Islam itu oke lah, mungkin antum oke di akidah kan gitu. Tapi di syariat nih banyak orang yang bilang bahwa Islam itu banyak aturannya gitu loh, seterusnya. Nah, antum gimana tuh? Ya kalau menurut saya hidup itu memang harus punya aturan. Kalau hidup kalau nggak punya aturannya, ibaratnya apa bedanya kita sama kayak binatang lah kayak itu. Apa aja hidup itu memang punya aturan biar kita tuh tahu, kita ibaratnya biar kita tuh disiplin lah kayak gitu. Ya, biar kita tuh disiplin bahwasanya kita tahu bahwasanya memposisikan ini tuh apa, biar kita tuh tahu memposisikan diri, nggak harus ngelakuin apa yang nggak itu seperti itu. Baik, jadi Masya Allah ya, ini penjelasan Mustaqim ini luar biasa nih. Memang manusia itu memang harusnya diatur kan gitu. Bagaimana bisa manusia itu mengatur dirinya sendiri, padahal alam semesta aja Allah yang atur kan gitu ya, yang gede aja Allah atur, apalagi kita yang kecil gini kan gitu ya ibaratnya. Subhanallah, Masya Allah. Ini logika Masya Allah, logikanya cerdas sekali. Nah, tadi kan sempat ya di awal kisah antum bilang bahwa papa antum sudah syahadat ya, sudah jadi Islam sama ibu ya. Itu mungkin ada wasilahnya juga sampai sama diskusi antum mungkin ya. Nah, itu gimana ceritanya sampai papa bisa syahadat, dan kabarnya udah jadi pendakwa di sana ya. Masya Allah. Silakan, tafadhol. Jadi bapak itu karena mungkin melihat kami berempat, misalnya anak-anaknya udah Islam, dan terus beliau juga udah banyak bantu anak orang lain masuk Islam. Terus setiap saat itu kami, misalnya kalau lagi video call lewat WhatsApp itu, kami berempat itu ngobrol tentang Islam. Disitulah itu salah satu mungkin itu ya, bapak dorong kami masuk Islam tapi belum ada niat pengen masuk Islam. Terus ketawa kayak gitu. Sambil bercanda gitu ya. Cuma mungkin karena di lain sisi karena beliau kan salah satu
gimana ya, Pembesar agama sebelumnya. Oke. Dan terus beliau lah salah satu, ibaratnya di sana di rumah itu salah satu kayak patung rosario. Itu beliau dulu ajukan ke orang untuk dapat itu. Dari situlah mungkin dari segi apa ya, toleransi atau dari apa mungkin nggak enak sama yang lain gitu ya. Jadi beliau belum tertarik. Di lain sini terus adalah mungkin kata-kata saya, mungkin teman-teman apa saudara-saudara yang itu bilang, Bapak banyak bantu kan anak orang masuk Islam, kami pun udah masuk Islam. Bapak nggak ada niat pengen masuk Islam. Nanti kalau keburu mati atau keburu apa gimana? Di situ belum mikir apa ya, malam belum mikir, pagi-paginya tiba-tiba nelpon. Saya Bapak mau masuk Islam, tapi gimana jalannya, katanya, gimana caranya. Disitulah mungkin kata-kata itu yang beliau itu dari situ beliau itu minta apa masuk Islam. Dari situlah saya langsung kabarin Ustadz Ngababan, disuruh dibawa ke sini sama ibu. Kalau ibu kan orangnya kayak ikut-ikut aja ya, belum apa. Kalau misalnya dari kepala keluarganya udah masuk, ibunya langsung ya. Disitulah Bapak disuruh ke apa anak ya. Tapi Bapak pas syahadat itu bukan Bapak sendiri sama ibu aja, ada lagi sama apa tetangga. Tetangga banyak. Jadi Masya Allah. Kalau kurang lebih berapa 7 orang atau 11 orang yang datang buat 11 orang? Iya. Dan langsung disyahadat sama Duta Besar Arab Saudi. Allahu Akbar.